Halo gebrakers dimanapun kalian ngagebrak, sepucuk film yang berjudul Kubo dan Dua Senar yang mengisahkan tentang seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang bernama Kubo dengan kemampuan samisen magis dari dotring Jepunnya, di mana dia sudah pecak dari orok atas perlakuan bejat kakeknya yang mencuri mata sebelah kiri si Kubo. Seperti biasa, tanpa banyak baca di awal kita langsung keder aja ke filmnya. Kisah diawali dengan seorang anak yang sedang ngagodog mie. Itu adalah si Kubo. Dia tinggal di goa sebuah gunung bersama ibunya, di mana si Kubo ini meskipun masih anak-anak tapi sudah bisa merawat ibunya yang sakit karena trauma yang berkepanjangan. Dia sebagai tulang punggung mencari nafkah dengan mengadakan pertunjukan origami yang mampu dia gerakkan secara mistis dengan dotreng Jepun legendarisnya, dan cerita yang dia sampaikan juga merupakan cerita ayahnya. Ia bernama Hanjo. Beliau merupakan seorang prajurit samurai di mana beliau telah kehilangan keluarganya, kerajaannya hancur dan pasukannya dihabisi oleh Raja Bulan yang kejam. Di mana si Raja Bulan ini merupakan musuh bebuyutannya. Namun ketika si Hanjo berhadapan langsung dengan Raja Bulan, cerita pun berakhir. Sesampainya di goa, si Kubo menginginkan ibunya untuk menceritakan kelanjutan dari kisah ayahnya, namun si ibu tidak bisa mengingatnya, mungkin karena trauma dan kena mental. Si Kubo hanya bisa bertanya seperti apa wujud si ayah ini. Selain terampil dan rupawan sepertimu, dia juga sangat menyayangimu dan mati demi melindungi kita dan si Raja Bulan. Dia adalah kakeknya. Selain sudah mencuri mata si Kubo, dia ternyata juga pembunuh ayahnya bersama satu lagi, yaitu saudari si ibu. Si ibu tidak ada bosan-bosannya mengingatkan terus si Kubo supaya terus bersembunyi dari gelapnya malam atau mereka akan menemukanmu. Juga jangan lupa untuk memakai baju itu setiap hari. Tong disalin. Keesokan harinya si Kubo kembali datang ke desa di mana sedang diadakan festival di sana. Namun sayang si Kubo tidak bisa keluar malam di mana akan diadakan pesta kembang api, nyanyian dan tarian dan acara paling spesial yaitu berbicara dengan seseorang tersayang yang telah meninggalkan kita dengan menggunakan altar dan sebuah lentera. Mendengarkan kisah mereka dan memandu untuk kembali ke surgawi membuat si Kubo tertarik, dan si nenek menyuruhnya untuk segera bergegas selagi ada waktu sebelum malam hari tiba. Si Kubo menggunakan lentera dengan buatannya sendiri dari kertas origami dan melakukan ritual sesuai yang si Nini katakan, seraya curhat pada si ayah. Katanya, kau pemimpin yang hebat dan rela mati demi kami, tapi aku sangat mengkhawatirkan si ibu yang semakin hari semakin tidak karuan. Ibu juga banyak bercerita tentangmu, tapi aku tidak tahu kebenarannya karena merasa kalau ibu sudah tidak ingat apa-apa lagi, dan si Kubo sangat berharap bisa bertemu dengan ayahnya supaya bisa tahu wujud dan kebenaran dari semua ini. Namun si ayah tak kunjung juga datang, sementara yang lain sudah pada mengantarkan arwah yang ditemuinya untuk kembali ke surgawi. Si Kubo yang kesal sampai lupa akan amanat si ibu, dan yang terjadi, dua sosok Kunti versi Jepun memanggil-manggil si Kubo dan mengaku kalau mereka adalah saudari ibunya dan telah lama menunggu momen ini. Dan mungkin ini juga yang ditakutkan si ibu, kenapa menyuruhnya untuk tidak keluar malam-malam. Si ibu yang telah mengetahuinya karena si Kubo belum juga pulang dan pasti sesuatu akan terjadi padanya. Si ibu pun datang ke sana, mengeluarkan magicnya lagi dengan memberikan sayap pada si Kubo supaya bisa lari dari sana, dan si ibu pun. Perjuangan seorang ibu, guys. Si Kubo sudah berada di kutub, dibangunkan si Nyet di mana dia berkata kalau ibumu telah meninggoy dan desamu juga hancur serta musuh kita tidak jauh dari sini dan harus tetap bergerak sebelum kakekmu juga datang ke sini. Dalam perjalanan mereka menemukan bangkai ikan paus dan akan berteduh di sana. Si Enyet ini ternyata aljimah yang diberikan si ibu yang selalu dibawa oleh si Kubo kemanapun, di mana pada saat kejadian itu si ibu menggunakan sihir terakhirnya untuk menyelamatkan si Kubo dan menghidupkan si Enyet untuk melindungi si Kubo. Si Enyet juga berkata kalau semua ini nyata, mereka semua adalah saudarimu, tak pernah lapar dan tak pernah ngantuk, mereka akan mengambil matamu dan membunuh kita, membuat si Kubo semuanya neul karena telah meragukan si ibu. Dan cuma meninggalkan sehelai rambut sebagai kenang-kenangan dari si ibu. Satu-satunya cara untuk menghadapi ini adalah menemukan senjata yang suka dikatakan si ibu, di mana mereka sendiri tidak tahu senjata tersebut berada di mana. Mereka pun HS di sana.
Ketika si Kubo bangun, si Inyet bercerita kalau semalam si Kubo Gunam manggil-manggil ayahnya dan dengan sendirinya kertas-kertas terbentuk menjadi origami yang selalu si Kubo perumpamakan ayahnya. Seraya memberi petunjuk karena tidak bisa berbicara, hanya bisa tunjuk saja dan lalu mengikutinya. Nah loh, siapa yang ngintip? Seperti Raja Bulan yang suka si Kubo perumpamakan pada origaminya. Ternyata yang mengintip tadi menculik si Kubo, membawanya ke dalam gua. Namun dia bukan menginginkan si Kubo, melainkan si Hanjo. Dia merasa mengenalnya karena mempunyai lambang samurai dan ternyata lambang tersebut juga ada di baju si Kubo. Dan setelah si Kubo memberitahu kalau dia anaknya si ayah, yaitu si Hanjo, dia pun langsung berlutut seraya mengabdi untuk melakukan apa saja, bahkan kalau perlu mengorbankan nyawanya untuk melindungi si Kubo. Karena si Hanzo ini adalah gurunya dan dia merupakan salah satu prajurit samurai katanya. Kita panggil saja dia si Tapet. Si Tapet pun ikut bersama mereka dalam pencarian senjata. Si ayah lagi-lagi menunjukkan suatu tempat di mana tempat tersebut merupakan lokasi samurai berada. Si Tapet sebagai mantan samurai akan membawanya karena takut itu jebakan, dan yang terjadi ya, ternyata itu memang tempat samurai dan samurai yang aslinya berada di kepala si Tangkurak. Sempat beberapa kali salah sampai si Inyet dan si Tapet hampir diterai, si Kubo akhirnya berhasil mencabut samurai sesungguhnya, membuat Tangkurak tersebut hancur dengan sendirinya dan keluar dari sana. Setelah keluar, mereka berdebat, memperdebatkan cara menyeberangi danau, berjalan kaki atau berenang. Si Kubo diam-diam memainkan dotrengnya, bukan hanya kertas saja, namun sekarang sudah bisa menggerakkan benda lain dan membuat perahu dari dedaunan. Setelah berlayar cukup lama, hingga waktu semakin poik harus segera menepi untuk menemukan tempat persembunyian. Namun si ayah kembali tunjuk itu ke dalam air, yang berarti senjata kedua, yaitu baju zirah, ada di dalam sana. Si Tapet kembali menjadi yang pertama dan akan nyebur ke dalam air. Diingatkan si Kubo kalau ibunya telah bercerita banyak tentang danau ini. Terdapat makhluk mata di mana dia akan menghipnotismu dan terjebak selamanya di sana. Malam pun semakin poek di mana para kunti ini sepertinya hanya bisa bergerak saat malam hari saja, dan mereka sudah dekat dengan si Kubo. Entah itu danau apa, tapi terjadi badai di sana dan si Kubo menyusul si Tapet karena takut terjadi apa-apa. Sementara si Inyet yang khawatir sama si Kubo akan menyusul, namun ya, salah satu dari kunti yang berpencar tadi menemukan mereka, berhasil mencegat si monyet. Sementara si Kubo baru turun, sudah menemukan baju zirah dan memakainya hingga makhluk itu pun muncul. Sedangkan si Inyet yang sedari tadi adu mekanik pun berhasil mengikat si kunti. Dan si Tapet yang baru muncul kembali nyebur untuk menyelamatkan si Kubo. Si Kubo yang terhipnotis untungnya berhasil digagalkan si Tapet datang tepat waktu dengan anak panahnya, dan si Kunti pun akhirnya berhasil ditebas menggunakan pedang samurainya. Mereka pun selamat, sehat walafiat. Disinilah terungkap ternyata mereka ini makhluk alam lain dan si Inyet itu merupakan jelmaan si ibu yang dikutuk. Lalu kenapa kakeknya, saudaranya sangat membenci mereka? Itu karena si Hanzo ini memanglah orang yang menentang si Raja Bulan, diperkuat oleh anaknya yaitu si ibu yang jatuh cinta sama si Hanzo. Sehingga membuat keluarganya murka terhadapnya. Sedangkan si Tapet ini entah siapa karena ceritanya sungguh tidak meyakinkan, dan seperti yang dia bilang kalau dia tidak ingat apapun kecuali lambang samurai dan si Hanzo, dan mereka pun harees di sana. Di sini si Kubo bermimpi bertemu seorang petapa tua yang menunjukkan keberadaan dari senjata terakhir yaitu helm level 3. Si petapa itu berkata, ikuti arah matahari terbenam dan kau akan menemukannya di suatu tempat yang mungkin saja rumahmu. Dapatkan warisanmu dan akhiri cerita ini dengan indah. Singkat cerita, mereka sudah sampai di suatu tempat sesuai arahan mimpi si Kubo, di mana mereka masuk ke sebuah rumah yang merupakan dari rumah si Hanzo. Namun tiba-tiba
Ini si Kunti satu lagi, dia langsung mengingat mereka dengan haseup hitamnya, dan ternyata guys, mereka bertiga itu adalah satu kakak alias satu keluarga. Di mana si Kunti ini bilang kalau si Tapet ini ternyata si Hanzo sebenarnya, dan kenapa keluarga Raja Bulan sangat membencinya itu karena si Hanzo telah mengambil jiwa salah satu saudarinya dan dia dikutuk menjadi kumbang dengan semua ingatannya yang dihapus. Namun si Enyet yang sudah terluka parah sebelumnya memberikan amanat pada si Hanzo supaya menjaga si Kubo, namun belum juga sempat menjaga, dia sudah tertebas duluan dari belakang. Si Enyet menyuruh si Kubo untuk lari menggunakan sayapnya lagi, namun si Kubo berhasil mengalahkan si Kunti meski harus mengorbankan kedua orang tuanya beserta Dotreng yang tinggal satu senarnya. Sedangkan si Hanjo Kertas, meskipun sudah lemah, dia tetap tunjuk ke sebuah kertas yang berisikan peta di mana lokasi helm level 3 berada. Si Kubo menggunakan sihir dotrengnya untuk membuat sebuah sayap dan pergi sesuai peta. Ternyata lokasi dari helm level 3 itu berada di desanya. Lonceng yang selama ini selalu mengingatkan si Kubo untuk pulang itu merupakan senjata ketiga, dan si Kubo menyuruh para warga untuk segera pergi karena Raja Bulan akan datang ke sini. Si Kubo memakai helm tersebut beserta kedua senjata yang lainnya sehingga lengkap sudah, dan si Kubo memanggil kakeknya si Raja Bulan untuk menampakkan dirinya. Dia pun datang. Kenapa kau bersikeras melawan hanya untuk dunia yang penuh kebencian, sakit hati, penderitaan juga kematian. Di tempat saat kau kubawa nanti tidak ada hal-hal seperti itu. Dan satu matamu lagi itu sangat menghalanginya. Oh, jadi tujuan si Raja Bulan mau mengambil semua matanya supaya bisa membawa si Kubo ke alam sana. Karena di alam sana kau tidak akan mengikuti cerita ini, yaitu tersangkut konflik orang tuanya akan abadi dan tidak ada akhir. Tapi si Kubo berkata kalau cerita ini akan segera berakhir dengan aku membunuhmu. Hal itu membuat si Raja Bulan ngadat dan bertransformasi menjadi sebuah makhluk. Entah makhluk apa itu, namun si Kubo di sini harus melawannya. Beberapa tebasan pun dilayangkan dan tidak mempan sama sekali, hingga membuat si Kubo terhempas oleh ekor si Raja Bulan. Ketika si Kubo akan mengambil pedang, namun teringat dengan dotrengnya melepaskan baju jirahnya dan menjadikan buuk si ibu sebuah senar ditambah dengan buuk dirinya. Dan setelah dotrengnya menjadi utuh kembali, si Kubo menggunakan sihir terakhir, sihir terkuat sebenarnya, yaitu kenangan dari orang-orang tersayang yang tersimpan dalam hati menjadikan kami lebih kuat dan lebih edan. Dan yang terjadi pun si Raja Bulan berubah menjadi manusia dan hilang ingatan. Oh, jadi begitu guys. Setiap bangsa mereka yang menjadi manusia, maka ingatannya akan hilang. Namun para penduduk desa, betapa baiknya mereka mencoba mengingatkan si Raja Bulan bahwasannya dia adalah orang desa yang baik hati, paling mulia, paling segalanya lah. Namun yang jadi pertanyaan saya, buat apa capek-capek nyari ketiga senjata, ujung-ujungnya tidak dipakai dan dikalahkannya pun dengan sihir dotreng? Teuing lah, hanya Dewa Bujana yang tahu password endingnya ama atmat atau san.